Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, sewajarnya kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama berupa nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat ini kita mencoba berbicara sedikit tentang persoalan membangun perilaku soleh di dalam kehidupan kita dengan momentum Ramadan yang sudah pada hari-hari terakhir kita hari ini. Kita sudah gelombang-gelombang terakhir. Kalau kita ingin membangun perilaku soleh, tentu saja kita merujuk kepada apa yang Allah firmankan atau yang Rasul sabdakan untuk mengukur, atau katakanlah untuk memberikan standar ukur bagaimana perilaku soleh. Nah, yang pertama, kalau kita perhatikan merujuk kepada Al-Quran maupun Sunnah Rasul yang dibahas oleh para ahli masing-masing, saya menemukan paling tidak ada 4. Yang pertama adalah kesadaran bahwa hidup ini di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perilaku soleh. Sehingga implementasinya dalam kehidupan sangat sederhana, kita nggak perlu banyak-banyak membincangkan. Ketika kita mendapat suatu amanah saja mengisikan minyak bensin ke mobil kita, nah punya kesempatan mau kita isi 20 liter dengan bon 30, maka bisa kita mengambil 10 liter untuk keuntungan. Itu tak akan terjadi bagi orang yang sadar bahwa hidup ini di bawah pengawasan Allah. Bayangkan hebatnya, sehingga lumpuh. Pengawas-pengawas dunia itu bisa lumpuh, bukan berarti tidak berguna, tapi lebih kuat pengawasan yang ada didasarkan oleh keyakinan bahwa hidup ini betul-betul diawasi oleh Allah. Ketika saya berbelanja, satu perbelanjaan saya beli 25.000, saya tidak akan berani membuat itu menjadi 30.000 kendati pun aman, sampai saya menemui ajal saya menghadap Allah. Karena saya yakin bahwa Allah akan betul-betul menunjukkan yang aslinya, bukan yang saya manipulasi. Nah, bayangkan kalau standar ukur ini kita miliki dalam bentuk kesolehan, luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Tapi kalau kesolehan hanya diukur dengan kita berada di masjid berlama-lama, kesolehan diukur dengan sholat 5 waktu, kesolehan hanya diukur dengan zikir-zikir yang kita baca, tidak. Tapi sholat tolong implementasikan dalam hidup, zikir implementasikan dalam hidup, puasa implementasikan dalam hidup. Nah, yang bisa merubah dunia,
bukan dalam bentuk sholat dan zikir, tapi perilaku yang tampil membawa dampak kebaikan bagi seluruh penghuni dunia. Nah, itu satu. Yang kedua, perilaku soleh itu sadar sebesar apapun karunia yang sudah kita dapat, itu kita harus berbahasa dari Allah. Apakah bentuk kedudukan, harta, nama yang besar, itu dari Allah. Nah, ketika kita menyadari bahwa itu semua rezeki dari Allah, kita ingin menggunakannya sesuai dengan aturan Allah. Itu implementasi. Jadi kesadaran kita bahwa rezeki dari Allah, kita tidak akan pergunakan dia bertentangan dengan apa yang diinginkan Allah, cara kita menggunakan. Sehingga timbullah perilaku yang betul-betul mencari sesuai dengan aturan Allah. Kemudian setelah dapat yang dicari itu, betul-betul kita pakai dia sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, dan kemudian sedikit mau kita distribusikan kepada orang lain sesuai dengan aturan Allah. Inilah standar ukur. Jadi kalau udah dunia ini dipenuhi oleh hamba-hamba Allah yang sadar bahwa dia di bawah pengawasan Allah, dan sadar dia apapun yang dia miliki sekarang itu adalah rezeki dari Allah, maka sudah mulai separuh lebih ketentraman itu dapat kita. Karena kekacauan, karena hilangnya kesadaran, sehingga lahirlah orang-orang yang bisa nampak dalam bentuk sholat, hadir ke masjid sama-sama, tapi tidak ada satu pun yang mengetahui siap sholat 12 slot hilang. Oke, bisa kita semua tertipu yang dalam masjid, tapi Allah tak akan pernah tertipu dengan hilangnya 12 atau 1 slot pun di masjid. Allah tidak akan pernah tertipu oleh orang-orang yang masuk ke masjid bukan karena kepentingan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak pernah. Karena Allah tidak pernah tidur dan tak pernah lalai. Silakan, cepat atau lambat yang kita buat akan menemui kita sendiri. Kalau kita buat kebaikan, cepat lambat baik itu akan menemui kita. Dan kalau kita buat keburukan, cepat lambat buruk itu akan menemui kita, bukan orang lain. Nah, yang ketiga, perilaku soleh itu adalah kesadaran bahwa kesempatan hidup ini sangat singkat untuk kita pergunakan membuat proyek-proyek amal. Jangan menunggu-nunggu. Sangat singkat sekali, 60 atau 65 tahun atau katakan 70 tahun. Singkat sekali. Kita kadang-kadang mengejar karir lebih kurang 30 tahun bekerja di sebuah negara kita ini saja pun kadang-kadang sudah hilang kesempatan kita, tahu-tahu pensiun. Begitu pensiun kita udah 56, tinggal jatah lagi kalau dapat 70, 15 tahun. Itu pun sudah tak bisa lagi dibawa normal seperti orang-orang waktu bekerja itu. Begitu tinggi tekanan AC-nya, kita terpaksa keluar. Begitu tinggi tekanan panasnya, kita menghidupkan AC. Sudah mulai ada ketidakstabilan. Nah, oleh karena itu jangan tunggu, baik kita masih remaja, dewasa penuh, dan orang tua. Mari kita gunakan kesempatan yang singkat ini. Tidak ada lain menurut Allah kalau kita sudah tergolong berperilaku soleh untuk berbuat kebaikan cepat sebelum datang masa yang tidak sempat bagi kita melakukan. Nah, baru yang keempat, standar ukur perilaku soleh itu sadar bahwa hidup yang kita lakukan ini sedang diburu oleh kematian. Tidak ada satupun yang bisa lari. Mati sedang memburu kita cepat atau lambat. Dan tak ada kita yang tahu diburu itu di mana pemburunya. Begitu hebat deteksi. Jadi luar biasa kalau kita beragama, yakin betul kita pendeteksian Tuhan atau Allah sudah menyatakan kita sedang diburu kematian. Siapapun ahli dalam dunia ini nggak bisa mendeteksi itu. Kita bisa lihat ada orang yang meninggal itu berangkat menuju satu tempat, di dalam pesawat meninggal.
Saya pikir nggak pernah ada rencana dia untuk mati di dalam pesawat, tapi pemburu masuk ikut tanpa membeli tiket, sana dicambuk. Di kamar tidur, sedang sujud, sedang menyampaikan ceramah, cukup banyak orang yang meninggal, tidak bisa diprediksi. Tidak ada rencana untuk menutup hidup di sana, tapi datang malaikat maut, tak pernah membeli tiket untuk mengiringi kita kemana-mana. Oleh karena itu, sadar Allah di mana-mana ini membuat kita kuat, karena itu perilaku soleh. Sadar kita bahwa rezeki yang kita cari ini jangan angkuh, walau sepintar apa kita, sebesar apa kedudukan kita, rezeki itu dari Allah. Kalau gunakan, jangan bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan Allah. Sadar bahwa hidup yang sekarang ini sangat terbatas untuk cepat kita gunakan pada kebaikan. Dan sadar bahwa hidup sekarang ini sedang diburu oleh kematian. Nah, kalau perilaku-perilaku ini sudah betul nanti bisa timbul dalam bentuk fisik maupun dia dalam bentuk emosional kita, mental kita, spiritual kita, saya yakin betul ini luar biasa kekuatan umat ini. Nah, coba bayangkan kalau orang yang sudah sadar di bawah pengawasan Allah dan punya kesempatan untuk hidup ini berbuat proyek amal. Kalau dalam bahasa-bahasa Rasul itu saja, dia mau makan ayam saja, seekor ayam yang mau disembelihnya pun dia masih berpikir untuk memberikan konsumsi yang terbaik kepada ayam yang disembelihnya. Coba bayangkan. Ihsan. Minimum ayam memang mau dimakan, karena ini memang sudah ketetapan Allah. Karena dia ciptakan makhluk lain itu untuk kepentingan kita. Tapi kita masih punya kontribusi untuk memberikan yang terbaik kepada ayam itu. Tajamkan sembelihan. Masih terpikir, karena kita di bawah pengawasan Allah. Dan memang hidup yang singkat ini ingin berbuat baik, kendati pun mau makan, tapi masih ada tersisa pikiran untuk membaikkan yang dimakan. Apa caranya? Ikut aturan Allah dan Rasul. Baguskan sembelihan kita lewat menajamkan pisau. Ketika kita punya kesempatan untuk menjadi orang yang berilmu, merancang kehidupan dunia ini, membangun sebuah masjid, membangun rumah, membangun jembatan, walaupun agreement dunianya perjanjian kerja, tapi kita masih punya kontribusi untuk menyumbangkan yang terbaik. Lakukan kerja itu yang terbaik. Berniat bekerja itu karena Allah. Lakukan pekerjaan yang diamanahkan itu sesuai dengan tuntutan profesionalisme kerja. Kemudian usahakan dengan niat yang benar dan kemampuan yang bisa mampu untuk benar itu, kerjakan hal yang terbaik sehingga pengguna jalan, pengguna rumah, pengguna masjid itu merasa puas dengan hasil kerja kita. Itu kontribusi kita yang terbaik. Jadi kalau ini muncul di dalam kehidupan, saya pikir luar biasa hasil. Nah, ini standar. Bagaimana Ramadan ini bisa membangun kita ke sana? Bagaimana Ramadan ini memang betul-betul bisa membantu kita untuk mengimplementasikan perilaku soleh itu betul dalam kehidupan. Jangan soleh-solehan yang tanggung. Soleh itu dekatkan diri kepada Allah, kalau bisa jangan ada orang tahu. Saya menarik sekali membaca sebuah kisah. Orang sekampungan dapat pertolongan, tapi orang menolongnya tak ada yang tahu. Tapi begitu meninggal salah seorang di antaranya yang menolong tadi, yang orang semua tidak tahu, dimandikan, berbekas bahu di pundaknya ini memikul suatu beban yang berat. Nah, begitu siap ditanam, beberapa bulan baru orang tahu bahwa orang yang hitam bahu inilah yang selalu mengantarkan ke depan rumah orang untuk kebaikan orang-orang yang menderita dalam bidang ekonomi. Tapi tak ada yang tahu, karena dia berbuat, Allah Maha tahu. Kita kadang agak terlanjur, termasuk saya, baru mau memberi 12 orang miskin, sepikir masuk beritanya sampai ke Amerika. Dia memberikan sekampung itu makan, dipikul sendiri dengan kekayaan sendiri, meninggal dulu dimandikan orang, baru tahu tandanya bahwa dialah yang memberi, dan orang tak ada lagi pada dapat satu goni beras di rumahnya, karena si pemikul tadi sudah kembali kepada Allah. Nah, puasa
kita perhatikan. Sampai-sampai para ahli mengatakan ketika dia membahas as-shaum li, ini sudah kita bahas, puasa untuk aku, dalam maknanya li di situ Allah, dalam lafaznya Rasul. Kenapa? Karena puasa hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau jujur dengan Allah. Walaupun bisa. Kenapa jujur dengan Allah? Karena puasa tak bisa dilihat orang. Bapak sholat masih nampak orang sujud bapak. Kita sholat. Kita berzakat makin nampak kita mengantarkan. Kita berhaji nampak. Tapi kita puasa, badan kita nampak, puasa kita tak nampak. Yakin saya seumur hidup pernah kita berdusta. Ditanya orang tua atau ditanya teman, puasa kamu? Puasa. Pernah yakin kita puasa. Tapi Allah tak akan pernah merubah pandangannya bahwa kita memang tidak puasa, walaupun sedunia ini mengakui kita puasa. Mari kita bangun karakter ataupun katakan perilaku soleh dalam kehidupan kita dalam Ramadan ini. Jangan kita dibungkus oleh sebuah ibadah yang melatih kita untuk kemunafikan, hanya bisa benar di dalam tampilan, tapi tidak di dalam hakikat sebuah kehidupan. Mari Ramadan betul-betul di puasanya dan di sholat malam kita atau tarawih namanya, apakah qiyamul lail, kalau kita betul-betul lakukan itu di dalam rangka untuk mendidik diri kita, kemudian diri yang terdidik lewat saum dan sholat itu akan tampil berinteraksi di permukaan bumi ini sebagai khalifah untuk membangun kehidupan ini yang terbaik sampai akhir hayat kita. Semoga Allah memberikan kemampuan untuk dapat memahami dan kekuatan menolong kita juga untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita, pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Barakallahu lakum bil qaul azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.